أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بالآيات البينات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang pertama-tama saya minta maaf karena suara mungkin agak kecil, karena inilah siso-siso sebenarnya. Jak pertama kali bulan Rabiul Awal sampai kini lanak selesai Rabiul Awal. Hampir setiap malam, bukan hampir tiap malam, memanglah tiap malamnya, bukan hampir lagi. Tiap malam gawe kami adalah memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menandakan apa? Ternyata di Linggau ini tak kurang-kurang wong merayakan Maulid itu tak kurang-kurang. Hampir setiap kecamatan, hampir setiap kelurahan, bahkan kalau perlu hampir setiap RT mengadakan Maulid. Tak kurang-kurang jadi. Majelisnya sudah semakin banyak. Tahun yang lewat setahu aku majelis Maulid Arba'in itu cuma ada satu. Kini bertambah lagi majelis Maulid, meskipun namanya bukan Arba'in tapi disebut dengan Daurah Maulid. Apa niat maksudnya Daurah Maulid itu Pak Ustaz? Jadi tiap malam Maulidan. Jadi kalau ada yang bilang Maulidan itu bid'ah, jangan sekali mengerjakannya setiap malam, biar tidak bid'ah lagi. Kalau satu kali bid'ah, kalau tiap malam bid'ah. Sejak tahun 2008 itu masalah sampai kini tidak selesai-selesai. Bukan tidak ada dalilnya, dalilnya ada, cuma mereka tidak mau nerima. Ngada galak, neng pala. Gak galak deh. Nak tidurlah situ badan-badan kamu. Kenapa Ustaz? Nah panjang. Ini kalau nak dijelasin secara ilmiah panjang betul. Rasa saya membuang-buang energi dan tenaga. Rasa saya nak dijelaskan secara detail nian. Secara detail nian nak dijelaskan mana dalilnya, mana ininya segala macam, mana ulama yang membolehkan segala macam. Kalau nak dijelaskan nian-nian, tenaga kita habis, waktu kita berkurang, amat sayang, eman-eman. Bagusnya kita sekarang mencari pahala dengan membacakan sirah, cerita, bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang perlu dipahami, sikok. Jadi tidak usah nak banyak-banyak, sikok. Umat Islam itu banyak nian Pak. Di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Filipina. Itu kawan-kawan saya ke Malaysia nyari Filipina tak ketemu Filipina. Jadi sebenarnya Filipina itu ada atau enggak sebenarnya? Di Malaysia ada orang Islam, Brunei Darussalam, Thailand, Turki, Libya, Libanon, segala macam. Nah masing-masing umat Islam ini punya majelis, namanya majelis fatwa. Fatwa itu apa? Fatwa itu hukum yang ditetapkan oleh seorang mufti
Kenapa hukumnya ditetapkan? Karena amalan tersebut baru ada zaman kini, zaman dulu belum. Baru ada yang namanya fatwa. Kenapa mesti ada fatwa? Karena dia tidak ketemu di Quran, tidak pula ketemu di hadis. Contohnya mana kemarin ketika ada vaksin, maka kemudian Majelis Ulama Indonesia berfatwa bahwa vaksin itu hukumnya haram kalau ditelan. Kalau disuntik boleh, kalau ditelan jangan. Suntik tidak apa-apa. Itu fatwa itu dari mana? Dari mufti. Di Indonesia ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Di Malaysia ada, di Brunei Darussalam ada, di Mesir ada namanya Darul Ifta, di Turki ada, di India ada. Seluruh saya kalau naik dikit itu batuk, baru nak ngegas tadi itu. Ini kan kita gigi 2, gigi 3 baru nak ngegas gigi 4 mulai dia batuk. Pertanda tua Ustaz? Bukan, pertandalah kebanyakan ceramah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan hampir lagi, seluruh umat muslim di dunia itu mengadakan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis fatwa itu ada 26, termasuk diantara MUI, termasuk diantara Darul Ifta. 26 majelis fatwa memutuskan bahwa memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW itu tidak dilarang dalam agama, hukumnya boleh. Jadi ada 26 majelis fatwa, 25 diantaranya bilang boleh. Memang ada satu majelis fatwa yang bilang tidak boleh memperingati Maulid Nabi, satu dari 26. Mana yang bilang Maulid Nabi itu tidak boleh? Majelis Fatwa Saudi Arabia. Bukannya Saudi Arabia itu tempat keluarnya Islam Pak Ustaz? Bukannya Nabi Muhammad itu dari sanalah? Kalau kita menganggap orang Saudi itu pasti baik-baik karena Nabi di Saudi, jangan salah. Yang di Saudi ini tidak cuma Nabi baik. Abu Jahal, Abu Lahab itu di Saudi juga. Kalau mengatakan apa yang dibilang Saudi pasti betul, udah bisa macam itu. Karena dalam hadis disebutkan la tajtami'u ummati fi dhalal. Umatku dia tidak akan berkumpul dalam kesesatan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin sebagai umat Nabi Muhammad berkumpul kemudian mengatakan bahwa zina itu boleh, tidak mungkin. Meskipun suka sama suka. Kenapa? Itu jaminan dari Nabi, la tajtami'u ummati fi dhalal. Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Nah, ada 25 bilang boleh, Sikok bilang tidak boleh. Terus saya harus ngikut yang satu gitu. Belum tentu yang banyak itu selamat, kata dia. Belum tentu yang banyak itu selamat. Lawang kamu yang banyak lagi belum tentu selamat, apalagi kamu yang dewean, kan macam itu cerita. Jadi ikutilah mayoritas, biar kita tidak terombang-ambing. Di Indonesia ini banyak Pak, banyak betul aliran, banyak kelompok, banyak pemahaman luar biasa. Tadi kawan yang ngantar di sini cerita macam itu dulu. Saya sebenarnya sudah enggan untuk membahas, tapi kalau ditanya maka akan saya berikan jawabannya. Cuma singkatnya seperti itu.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil keberkahan daripada majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kirimkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahlafat minhul buduri mithla husni ma ra'ayna qantum ya wajah sururi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Musal Khafifaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Musal Khafifaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblatain. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wis akeh tenan iki. Akeh tenan, akeh tenan. Ngerti akeh tenan. Banyak, sedangkan satu lagi diganti 10 sama Tuhan. Saking kecinta Tuhan tuh dengan Nabi itu. Kita berapa tadi banyaknya? Sallallahu alaihi Muhammad, kasih kok 10. Sallallahu alaihi wasallam 20. Sallallahu alaihi Muhammad 30. Sallallahu alaihi wasallam 40. Salawat itu meskipun kita berlumur dosa pun diterima. Tidak ada satu amal ibadah yang mudah diterima kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita doa apa? Paginya habis nyambung ayam misalkan. Misal siangnya berdoa, itu rada malu Pak. Malunya kira-kira keterima apa tidak? Aku pagi lagi habis maksiat. Susah, nyampe doanya susah. Ngapa paginya habis maksiat? Tapi kalau sholawat, tak paginya maksiat, tak apa segala macam dosa sebanyak indah, asal dia sholawat diganti tulah sama Tuhan langsung kontan, pasti terkabul. Kita sholat isya tadi belum tentu keterima 100% sholat isya kita tadi. Wong sambil sholat isya masih sambil mikir nomor berapa keluar malam kok.
sambil sholat isya sambil mikir kira-kira besok apa yang digawe. Aku nak dapat pahala 100% sulit. Tapi kalau sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diterima langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 10. Sebenarnya masing-masing orang yang bersolawat itu tujuannya terserah dia sebenarnya. Ada orang nengok rumah besar disolawatin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngapa macam itu? Kalau baik kakek ada masanya punya rumah macam itu dulu. Hai tat mono tat aku tuh letih dari kecil tat. Dari kecil tiap nengok rumah yang besar aku bersolawat. Oh bersolawat Muhammad. Hai sampai kini dah puluh dapat rumah besar. Oh yuk sabar belu. Hai ratu kami ini bosan. Bisa jadi rumah yang besar tulen Allah siapin untuk ayo di surga lagi. Amin. Pilih mana? Ini pilih ya. Pilih di dunia rumah besar. Besar rumahnya. Saking kebesar rumah dia, ukuran kamarnya 8 kali 10. Rumah ukuran kamar ukuran 8 kali 10 itu tidak besar. Tidak besar. Tapi besar niat. Ukuran kamar 8 kali 10, laca ukuran rumah. Atau berumnas 6 kali 6, beli 2 berumnas 6 kali 12. Itu dia berarti rumah yang 2 ekor itu dijadikan sikok kamar sebenarnya. Tidak besar ya, mau besar niatnya. Pilih mana? Di dunia punya rumah besar, mewah. Tapi di akhirat tidak memiliki rumah tersebut. Atau di dunia ya jadilah ngontrak 2 kamar, masing-masing kamar 2,5 kali 3, anak 5. Cukup kamar 2. Cak mana tidurnya mau sampai cak itu? Nyempil, bapaknya terpaksa di luar. Apa udah cukup, udah lap kan lo? Oh bapak sama anak yang paling besar sekali di ruang tamu gitu. Yang abang sama adik-adik yang masih kecil-kecil tidur sama maknya, yang agak besar dikit tidur di kamar sampingnya. Di dunia kontrak, tapi nanti di akhirat punya istana. Dan istana itu dia tinggal nanti bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo pilih mana? Ayah aku pengen yang di rumah ada rumah, aku pengen yang di dunia ada rumah, di akhirat ada rumah, ada kata pilihan. Rumah di kamu, kalaupun dipaksa harus memilih, maka apa kata Allah? Wala darul akhirati walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang namanya kehidupan akhirat itu jelas jauh lebih baik ketimbang kehidupan dunia. Ayo, siapa yang pernah menyaksikan orang dikubur dengan rumah-rumahnya yang mewah itu? Dah, bangunlah rumah megah-megah, mewah-mewah. Mati, tidak pula dikubur dengan rumah kita. Yang dikubur kita tuh lah. Motor kita lagi dah masuk, apalagi mobil, apalagi rumah. Jadi yang kita bawa apa? Ya diri kita tuh lah. Berapa ruangannya? Ya 2 meter, 2 kali 1. Dikubur dalam keadaan miring ke kanan. Itu pun kuburan zaman dulu. Dulu orang ngubur tidur terlentang ke kanan ngadep kiblat. Sekarang saking kesulit nak nyari tanah untuk ngubur itu, udah dapat lagi. Ujungnya orang dikubur udah terlentang lagi.
Tidak lagi miring ke kanan, tidak. Jadi cara kuburnya ya tegak, kubur tegak masuk situ untuk menghemat tanah. Banyak dapat daun, spetak, banyak dapat. Mana sawit kita yang berhektar-hektar itu dikelola oleh anak kita, dikelola uang lain. Anak kita dikelola bini kita. Ya kalau bini tadi pada dijaganya harta kita, dijaganya anak-anak kita, ketemu bini yang pandai, ketemu bini yang kurang pandai dikit, mati suami, sedih bini itu kalau kita mati pak sedih. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tahun depan lah ada yang baru. Tapi masih mending itu kalau perempuan kalau anak lebih cepat lagi mati ini ya. Sedih, statusnya sedih terus. Sebulan, 2 bulan, bulan depan lah ada yang baru. Karena kalau laki-laki dia tidak ada masa indahnya, yang ada masa indahnya perempuan. Perempuan kalau dia ditinggal mati sama lakinya, maka dia harus nunggu dulu, namanya masa iddah. Masa iddah itu artinya masa tunggu. Berapa masa tunggunya? Sampai bulan 10 hari. Itu kalau ditinggal mati. Kalau ditinggal cerai hidup 3 bulan baru boleh nikah lagi. Jangan hari ini dicerai sama suaminya masih hidup, 3 hari kemudian lagi nikahi, jangan. Apa ada yang macam itu Pak Ustaz? Aduh baik pokoknya kelakuan manusia. Awak tiba baru dicerai ke sama lakinya, 3 hari kemudian dinikahi. Masa iddahnya belum selesai. Masa iddah itu apa? Biar tidak tercampur antara nasab. Biar anak itu kaget ketika lahir, anak itu keruan mana bapaknya. Jadi dalam Islam itu masalah nasab itu bukan satu hal yang remeh-temeh. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masalah nasab itu dipilih betul dari nasab yang tersuci, yang termulia. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Terus sampai bin Ismail bin Ibrahim, terus sampai bin Syed bin Adam alaihi salam. Bapak Nabi, kakek Nabi, buyut Nabi, terus sampai kepada Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi Adam. Garis keturunan silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sikok lagi tak pernah ada yang berzina, tak pernah. Maka Nabi Muhammad itu nasabin karim. Nasabnya Nabi Muhammad itu mulia sekali. Kenapa? Baknya tidak pernah berzina, kakeknya tidak pernah berzina, sampai keturunannya sampai kepada Nabi Adam. Jadi dijaga manusia-manusia yang kelak nanti dari manusia itulah lahir manusia yang paling dicintai oleh alam semesta, Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasabnya mulia, suci. Kita ini tidak keruan, terus terang baik. Hai Pak Ustaz, bapak aku tidak pernah berzina, alhamdulillah. Kakek aku rasulku tidak pernah berzina, alhamdulillah. Buyut, yang itu udah tahu Pak Ustaz. Karena buyut dulu zaman penjajahan, udah tahu. Dan namanya kita manusia biasa, bukan maksum, tidak seperti Nabi. Kemungkinan yang hal seperti itu mungkin saja terjadi. Kalau Nabi itu statusnya maksum,
Maksum itu artinya apa? Terjaga. Bahkan sekalipun, itu tadi kalau dari segi nasab. Kalau dari segi akhlak bagaimana? Sekalipun Rasulullah itu sekalipun tidak pernah berbohong. Tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Ayo, di sini yang sekalipun tidak pernah berbohong ya. Sampai aku tegak dengan nengok mana kira-kira. Sekali lagi tidak pernah bohong. Sekalipun tidak pernah bohong. Di mana tak? Aku lagi jalan, padahal mandi lagi lu. Itu sekelas ustaz itu. Berarti boleh kami ini membohong bosan, jangan dijadikan kebiasaan. Adapun kita tuh nak ngomong A, tapi untuk ucap B, itulah manusia tuh. Terkadang dia itu berbuat salah bukan karena kesengajaan, tapi tidak disengaja. Orang tuh semakin banyak dia ngomong, maka akan semakin banyak pula kesalahan yang dia lakukan. Jadi kira-kira semasjid ini yang paling banyak salahnya siapa? Ustaz, betul. Ngaku dia yang paling banyak ngomong. Apa setiap yang Ustaz ngomongkan itu pasti betul dari awal? Ustaz ngomong tadi mulai bismillah sampai terakhir, nanti kita akhiri dengan alhamdulillah. Apa semua yang diucap betul? Mungkin ada yang keliru. Maka biasanya di penghujung acara Ustaz itu minta maaf, betul. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Ibu Bapak saya mohon maaf. Saya akhiri, itu baru contoh. Ambil kaget apa cepatnya, contohnya macam itu. Contoh penutupan, ini kita masih isi. Jadi ceramah itu dimulai dari mukaddimah, habis mukaddimah isi, habis isi kesimpulan, habis kesimpulan baru penutup. Nah, cuma kita sekarang tidak pakai kesimpulan, kita mukaddimah, isi, penutup. Ngapa tidak pakai kesimpulan Pak Ustaz? Silahkan simpulkan sendiri-sendiri. Ini saya habis ceramah ditanya pula, Ustaz, kesimpulan ceramah Ustaz itu apa? Ya kau simpulkan saja sendiri. Masa kita sudah ceramah, kita boleh suruh nyimpulin? Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Nabi tidak pernah bohong, tidak, nasabnya mulia. Bahkan ini diakui oleh musuh-musuhnya sallallahu alaihi wasallam. Ada musuh Nabi itu namanya Abu Sufyan. Itu Abu Sufyan pernah ditanya sama Heraklius tentang Nabi kita, Nabi Muhammad. Abu Sufyan, aku nak nanya dengan kamu perihal Muhammad. Muhammad itu pernah tak dia berdusta? Apa kata Abu Sufyan? Sekalipun dia tak pernah berdusta. Itu keluar dari musuh, dari mulut musuhnya. Sedangkan musuh Nabi Muhammad aja mengakui bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta, apalagi para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama para sahabat-sahabat Nabi, bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Ini nuqtatul jauhariyah, poin utama. Dua cara saja. Ustaz, aku ni nak niat Pak Ustaz. Aku ni sholawat terus Pak Ustaz. Kenapa? Karena motif orang sholawat itu macam-macam lah pokoknya. Ada yang sholawat pengen dapat rumah,
ketemu nengok rumah sholawat. Ada yang sholawat pengen punya mobil, setiap lewat mobil bagus sholawat. Ada yang sholawat pengen dapat bini, meskipun bini dia di rumah lado. Setiap kelihatan cewek cantik sholawat, macam-macam tujuan sholawat. Ada yang sholawat pengen dapat pangkat, dapat jabatan. Ada yang sholawat dia pengen agar mudah ujiannya. Ada yang kemudian macam-macam pokoknya. Tapi dari sekian banyak motif, banyak tujuan orang sholawat, jangan sampai hilangkan satu tujuan. Boleh kita sholawat kemudian biar mudah urusan lulus PNS, lulus polisi, lulus kedokteran, segala macam. Boleh, tapi jangan hilangkan satu tujuan. Apa dia? Agar kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Karena kalau kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad, dunia ini tidak akan ada nilainya bagi kita. Kenapa ada orang dia terlalu mencintai dunia, hubbud dunia, cinta betul sama dunia sampai tidak mau urus akhirat. Kenapa dia terlalu cinta dengan dunia? Karena dia belum menemukan hakikat cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah cinta sama Nabi, ya dunia itu hanya ada di tangan. Jangan jadikan dunia di hati, jadikan ia dalam genggaman. Boleh kita punya dunia itu boleh, punya rumah itu boleh, punya mobil itu boleh. Aku lah punya galau, mobil ada, rumah ada. Ayo Ustaz tu nak sombong, enggak. Tapi jangan jadikan kedua harta ini tadi ada di dalam hati, tapi dia hanya ada di dalam tangan sebagai wasilah kita untuk menuju jembatan akhirat nanti. Ustaz ada mobil? Ada. Sama supir-supirnya lagi. Dan supir saya itu tidak satu, Pak. Banyak, saya punya supir itu sekitar 40 sampai 50 orang. Mobilnya juga ganti-ganti. Tadi pakai Nissan Grand. Tadi pakai Nissan Datsun Go. Besok kelak kadang Avanza, kadang Xenia, kadang Kalia. Apa baca banyak itu mobil Ustaz? Ya banyak, tinggal pencet di handphone. Supirnya ganti-ganti. Ada apa di handphone Ustaz? Ada Grab. Datang, aku udah galak pakai Grab, Maxim. Ustaz, tapi Grab gak sampai ke Perumnas Rahma sini. Tenang, nomornya lagu simpan. Jadi nomornya lagu simpan. Sebelum ku turun tadi ku pesan, kau jemput aku begini. Offline itu artinya main belakang. Apa boleh Ustaz? Boleh, selagi tidak ada yang dirugikan. Nanti pihak Grab ini dirugikan? Dah, Grab tidak dirugikan, oleh untungnya. Setiap ada penumpang naik untuk Grab keuntungan 20%. Grab itu sesuatu yang baru, Pak. Tapi bukan dalam urusan agama. Yang tidak boleh itu sesuatu yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan tradisi, dalam urusan ekonomi, boleh saja. Apa maulid ini dalam urusan agama? Bukan, ini tradisi. Tradisi umat Islam kalau sudah datang hari lahir Nabi memperingatinya, bukan bagian dari agama.
Yang tidak boleh itu membuat sesuatu yang baru dalam agama. Contohnya apa? Azannya ditambah. Ya Rasulullah, oi ayo sholat. Ya Rasulullah, oi sholat. Bacok udah sholat kamu, itu tidak boleh. Ngapa tidak boleh Pak Ustaz? Sesuatu yang baru dalam agama. Ayat. Kalau tidak diterjemahkan, tidak perlu ngerti waktu azan Pak Ustaz. Tidak ngerti namanya azan itu panggilan sholat. Dipanggil sama Allah untuk sholat, tidak datang. Dipanggil sama Allah untuk berangkat haji, berangkat umroh, tidak galak. Kenapa? Aku belum siap. Duit lado. Mumpung sekarang sudah dibuka lagi Mekah, buka lagi Madinah. Yang sekiranya duit lah banyak, berangkat lah. Biar merasakan lezatnya ibadah itu luar biasa. Ya, Grab itu sesuatu yang baru, tapi bukan dalam agama. Boleh. Mikrofon sesuatu yang baru, bukan dalam agama. Apa baik Pak Ustaz sesuatu yang baru tuh banyak niat. Kalau kita nak mempelajari sirah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari makan Nabi sampai kendaraan Nabi sampai ini hari tidak bisa kita nak nirunya galau-galau, tidak bisa. Yang pertama, Nabi makan apa? Apa yang Nabi makan? Apa ada Nabi itu makan nasi macam gitu? Nabi itu makanan pokoknya kurma sama gandum. Itu kenapa dalam hadis disebutkan Nabi makan kurma 7 butir kenyang. Apa? Memang kurma makanan pokoknya. Bagi Nabi sudah cukup makan 7 butir kurma itu sudah cukup. Ustaz kalau makan 7 butir kurma kenyang apa tidak? Kenyang. Cuman harus dicampur nasi rendang. Baru kenyang. Yang bikin kenyangnya bukan 7 kurmanya tadi, nasinya tadi. Sambal rendang apa lagi? Tambah lagi gulai toco, pergedel gula cie, es teh manis dulu. Masya Allah. Selesai es teh manis tambah bolo ji samsu. Uish, Masya Allah. Nikmatul uduti ba'dal akli. Apa artinya Pak Ustaz? Senikmat-nikmatnya rokok itu yang dilakukan setelah makan. Masya Allah. Itu kata kiai-kiai. Al-ududu salasa. Ya, wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Macam tu ayahku ni Pak Ustaz cintanya dengan Nabi. Jadi aku tak lagi makan nasi, keliru. Aku pokoknya saking kecinta dengan Nabi, aku nak makan kurma sama cak Nabi makan tu tak pas. Apa? Nabi tinggal di mana, kita tinggal di mana. Hiduplah sesuai dengan tempat daerah tempat kita tinggal. Beragamalah sesuai dengan di mana tempat kita tinggal. Jangan mentang Nabi makan nasi, makan kurma, kita nak makan kurma pun tidak. Pakaian, Ustaz, pakaian Nabi itu macam mana? Berjubah. Nabi pakaiannya pakai jubah, pakai selendang, macam ni selendang, pakai jubah. Boleh kita pakai jubah? Boleh. Ustaz sering pakai jubah? Sering. Kenapa sekarang tak pakai jubah? Gonta-ganti suasana. Oke, kalau jubah terus yang ku pakai sarung, gua merajuk. Atau sarung apa? Mentang kalau banyak jubah sekarang aku udah terpakai lagi gitu.
Jangan salah, sarung tuh beracun. Ada masanya sarung itu dia pengen diajak untuk ibadah juga, maka pakai sarung. Terlebih lagi sarung yang saya pakai ini baru tadi pagi saya buka, dikasih sama orang. Nah, lipat-lipat nih masih ada orang. Boleh. Jadi yang penting fungsi pakaian itu menutupi aurat. Pakaiannya bagaimana? Ya silahkan, selera masing-masing sesuai dengan di mana tempat kita tinggal. Apa kemudian kalau dia pakai peci itu berarti orang yang pakai peci itu menandakan dia orang yang paling baik? Jangan salah. Di dusun itu banyak juga yang paling sawit pakai peci juga. Jadi jangan mentang nengok umur peci, wah pade berarti wah haji, belum tentu. At-taqwa hahuna, maka yang penting yang harus diperbaiki itu adalah kualitas ketakwaan. Tapi jangan salahkan juga kalau orang ingin memilih stylenya sendiri. Tidak bisa nak kita salah ke itu gaya masing-masing. Cuma merasa lebih baik hanya karena pakaian tidak masuk. Katik cerita aku ini lebih baik dari kamu karena cara penampilan aku, cara berpakaian aku, udah katik cerita. Nggak pakai gamis silakan, nggak pakai sarung silakan. Jangan merasa lebih baik. Ya. Hai Pak Ustaz, tapi Nabi itu berjubah. Hai, jangan salah. Abu Jahal itu berjubah juga. Ngapa? Memang pakaian daerah situ macam itu. Jangan kemudian menganggap orang yang lebih pintar bahasa Arab berarti pintar bahasa Arab berarti pintar syariatnya. Banyak juga wong yang sampai Arab, sampai Mekah, sampai Madinah, sampai Mesir bahasa Arabnya badek kan apa? Bukan karena dia kuliah, karena dia banyak berjualan. Jadi pintar bahasa Arabnya. Kalau identitas keislaman, kualitas keislaman seseorang itu hanya dilihat karena dari segi bahasanya, oh bahasa Arab berarti dia Islamnya bagus. Jangan salah. Abu Lahab itu waktu menghina Nabi pakai bahasa Arab. Abu Lahab waktu menghina Nabi pakai bahasa Indonesia. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Oh, paseh Abu Lahab tuh bahasa Arabnya. Kalau kita kan bahasa Arabnya bahasa Arab nungkuita siji apa tuh bahasa Arab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi tidak bisa hari pakaian, apalagi rumah, jauh Pak. Rumah zaman Nabi itu macam mana? Tak kata pintunya. Pak Ustaz, aku ni pokoknya nak bikin rumah sama macam rumah Nabi. Sudah, yang berarti kamarnya jangan kasih pintu, bertirai. Itu sunnah itu. Aku ada Nabi kamarnya pakai pintu, dah kata. Terus kamar kita pintunya nak kita copot macam tu? Tidak. Jadi sebenarnya sunnah itu yang bagaimana? Ada sunnah yang sampai hari kiamat dia tidak akan pernah berubah. Mana contohnya? Sholat qobliyah subuh, sholat tahiyatul masjid, puasa Senin Kamis, sunnah memaafkan orang lain, sunnah memberikan salam terlebih dahulu kalau ketemu dengan orang, sunnah makan dengan tangan kanan, sunnah tidur miring ke kanan. Itu sunnah-sunnah yang tidak berubah sampai hari kiamat. Tapi ada sunnah yang berubah. Mana rumah, mana lagi kendaraan. Nabi itu berkendaraan apa? Kendaraan Nabi Pak Ustaz? 3 ekor. Onta punya, keledai punya, kuda punya, sikok lagi bigol. Kayak pun jelaskan payah bigol. Nengok rai kamu lagi ngantuk-ngantuk tuh kaget pun jelasin agak bingung nanti. Ini kendaraan zaman Nabi nih, onta, keledai, kuda. Oh Pak Ustaz,
Pokoknya aku nak berkendaraan macam Nabi. Jadi aku nak pakai onta. Cocok. Ya enggak apa-apa, silakan pakai onta, silakan. Cuma jangan kemudian nengok orang pakai Toyota ini dia kendaraan yang enggak sunnah ini. Apa? Karena Nabi tidak pernah naik Toyota. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya boleh pakai Toyota, boleh pakai Suzuki, boleh ya. Jadi macam itu. Masjid zaman Nabi itu pecah mana Pak Ustaz? Tidak ada atapnya. Tidak ada atap. Jadi zaman Pak Ustaz, ya deh terbuka macam itu kan. Laujan zaman tenang, bawahnya bukan keramik. Tadi plaster belum, bawahnya low. Jadi apa? Ya tanah macam itu kan. Oh jadi macam itu masjid zaman Nabi Pak Ustaz. Oh berarti masjid kita sekarang ini sudah tidak sesuai dengan seperti zaman Nabi. Iya, berarti harus ada perombakan ya. Ini granitnya dihancurkan lagi, kubahnya dihancurkan lagi, lampunya pun tidak boleh, tidak kating. Karena zaman Nabi tidak kating lampu. Nah, jangan ke zaman Nabi jauh nian. Siapa yang umurnya 80 ada tak kira-kira sih? 70 lah, 70, 60. Jangan kamu 60, aku lagi merasa dulu lampu tuh masih pakai lampu apa Petroma, atau lampu apa yang lampu Aladin itu yang ada minyaknya itu, apa nama bahasa? Teplok. Itu belum 100 tahun yang lalu itu lampu itu. Lah Nabi itu 1400 tahun yang lalu. Kira-kira gimana perubahan zaman tuh kira-kira? Dulu tuh azannya tidak pakai meke nian dulu tuh. Maka Nabi itu tidak terbayang cak mana kalau Nabi sedang khutbah tuh gimana suaranya tegas, kuat. Berarti hebat betul Nabi itu kalau menyampaikan pesan-pesan dakwah itu. Apa? Mik belum ada. Ustaz nah ini hari mik lah ada. Ngomong pelan-pelan, lemah. Aku ngomong pelan macam ini baik sampai ujung terdengar. Apa bantuan mik? Cuma miknya nak nanti. Coba kalau aku dari ceramah cak ini lagi. Dari awal aku ceramah sampai terakhir cak ini lagi. Kira-kira yang di ujung situ dia tahu tak dia aku ngomong apa? Tidak tahu. Aku nak dicapak belum making. Rai kau aku capak atau ini? Tidak bisa. Tidak kate ubah tu tidak kate. Ini masjid zaman Nabi. Biar kita ngebayang gimana dulu di masa itu. Di masa dimana ada orang yang paling Nabi zaman kau masih hidup, mungkin Nabi masuk masjid kamu ini waya langkah hebat zaman ini sekarang. Iyalah ada granitnya. Cuma ini kenapa lagi tutup granit, lagi ditutup karpet dulu. Laju kan keramiknya tidak kejingoan. Tidak. Kan ada kan beli granit, habis beli granit beli karpetnya full, karpet tebal macam kita di meja aku. Kira-kira granitnya cemburu beda. Mentang-mentang lagi karpet aku udah dicingok lagi gitu. Sayang. Yang nanti jadi tanah macam itu baik. Ayahku udah takut hujan Pak Ustaz, tenang baik. Nabi itu tinggal di Madinah tuh setahun 2 tahun tidak hujan-hujan. Kakek kalau hujan jangan ya tenang baik, bawahnya lagi itu tanah. Jadi hujan langsung terserap ke tanah. Itu masjid zaman Nabi Muhammad
Dan banyak sekali. Jadi maksud Ustaz menyampaikan itu apa? Biar hubungan kita dengan Nabi itu makin dekat. Kita tahu betul bagaimana pasar di zaman Nabi, bagaimana masjid di zaman Nabi, bagaimana Nabi memimpin, bagaimana Nabi ketika menjadi imam, bagaimana Nabi memperlakukan anak kecil, bagaimana Nabi memperlakukan para perempuan, bagaimana Nabi memperlakukan orang yang bekerja dengannya, para pembantu-pembantunya, bagaimana Nabi ketika ada orang yang menzaliminya, bagaimana Nabi membantu orang yang tidak pernah menolak sekalipun ketika dimintai pertolongan. Kalau kita sudah mengerti itu semua, baru timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu. Dan tenang ya Pak, ini baru penutup. Kan tadi apa? Pembukaan, isi, penutup. Wah, segmen terakhir. Kita ini kalau nak mengandalkan amal ibadah kita susah. Boleh apa? Amal ibadah kita ini umat akhir zaman ini biasa-biasa baik. Kalau nak mengandalkan amal ibadah kita nak disanding dengan amal ibadah Nabi, tidak akan bisa. Apa sebab? Nabi itu sholatnya baik, kakinya sampai terbekak-bekak. Kita apa pernah sampai bengkak kaki kita? Mana ada. Jangankan bengkak, bisul lagi dah. Aing apa dia Pak Ustaz, Nabi itu sampai terbengkak kalau sholat karena ayat yang dibaca panjang. Berapa ayatnya Pak Ustaz? 100 dalam satu rakaat. Ustaz, boleh kita coba Pak Ustaz? Bisa Pak Ustaz tolong pimpin baca 100 ayat satu rakaat. Yang ngaduk assalamualaikum kamu hilang kalau. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana makmum tadi ngacir kalau. Enggak ketahan. Surat pendek lagi latih selesai salam langsung keluar bukan yang disalam. Pokoknya kalau ada orang yang habis sholat langsung keluar tidak dalam berzikir ditandai. Besok-besok tak usah suruh azan, tak usah suruh imam. Itu bikin permasalahan. Ngapa macam itu Pak Ustaz? Sudah, pokoknya macam itu pokoknya. Tak usah. Jadi makmum saja tak apa-apa. Suruh jadi imam jangan. Langsung ngacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngacir. Wong tu berdoa dulu, alhamdulillah. Berdoanya Pak Ustaz cak mana terserah kamu, nak dewek-dewek terserah, nak serempak terserah. Yang penting jangan langsung ngaciro. Tidak boleh Pak Ustaz langsung ngacir, boleh. Safnya jangan yang paling depan. Situ nah sholatnya dekat pintu keluar situ. Atau ujung. Jadi salam langsung keluar, tak ganggu yang lain. Kadang tuh ada di masjid-masjid lain tuh dia berdiri di belakang imam, safnya paling depan. Tapi nanti giliran salam dia tegak langsung keluar, ganggu yang lain. Sekiranya kamu memang tidak mau berzikir bersama dan diam aja di situ, ngapain terserah menghayal kayak ngapo kayak mobil kayak apa gitu. Ya. Penutup tapi lama juga udah tutup sama Ustaz. Jadi nak disambung ke ibadah kita sama Nabi sulit. Sabar kita sama sabar Nabi jauh. Tawaduk kita sama tawaduk Nabi jauh. Pemaaf kita sama pemaaf Nabi jauh. Zuhud kita sama zuhud Nabi jauh. Sedekah kita sama sedekah Nabi jauh. Lalu cara kita nak berkumpul dengan Nabi sedangkan amal ibadah kita tuh jauhnya dari Nabi. Sikap cara yang mudah itu adalah dengan mencintai Nabi Muhammad. Itu yang paling mudah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Maulid ini ajang kita. Pokoknya tiap tahun jangan putus. Kopi Pak Ustaz, masih percaya baru di hari. Kira-kira masih ada yang percaya?
Aku percaya Pak Ustaz, iya, cuma tidak usah percaya nian. Kok masih ada macam itu? Dan selesai. Sepaling tidak kalau tidak bisa 40 hari, tidak bisa kita mengadakan maulid selama 40 hari berturut-turut macam kawan-kawan kita yang ada di Linggau nih, ada majelis arba'in. Tidak bisa kita 40 hari berturut-turut, sepaling tidak selama bulan Rabiul Awal, selama bulan kelahiran Nabi, sepaling tidak 1 tahun 1 kali datang acara maulid. Ceramahnya itulah Pak Ustaz, tidak usah nak ngejar ceramahnya. Tapi yang dikejar adalah sebagai bukti kita peduli dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya Pak Ustaz? Oh, yang tadi 25 majelis fatwa membolehkan. Ya, saya kira itu karena tadi sudah diamanahkan untuk doa, maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kiranya majelis kita ini penuh dengan rahmat, penuh dengan hidayah. Segala urusan kita yang sulit dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh, solehah. Allah istiqomahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Allah berikan kemudahan kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadirin niat wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Bi jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.